Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, pergerakan sang kaisar lautan Akagami no Seng menjadi sebuah momen yang sangat dinantikan oleh para fan One Piece. Ya, bagaimana tidak? Perannya sebagai salah satu bajak laut terkuat yang akan ikut serta dalam memperebutkan harta karun One Piece menjadi sebuah ancaman yang sangat nyata bagi kelompok bajak laut topi jerami. Perlu diingat, karena pada dasarnya, pemegang gelar Raja Bajak Laut hanyalah untuk satu orang dan tidak ada yang namanya gelar Raja Bajak Laut untuk dua orang. Nah, sampai di sini apa kalian semua masih ingat pada manga One Piece chapter 690, Trafalgar Law pernah menyinggung bahwa akan ada gelombang besar yang datang bersamaan dengan datangnya sebuah era bajak laut yang hebat. Law juga mengatakan bahwa dia akan menghancurkan penghalang itu dan tidak akan ada yang bisa memperbaiki penghalang tersebut. Kemudian setelah itu tentunya kalian semua para fan One Piece masih ingat dengan perkataan Gorosei pada manga One Piece chapter 908. Nah, salah satu Gorosei mengatakan bahwa akan ada sebuah gelombang besar yang tidak bisa mereka hindari lagi. Itu artinya, mau tidak mau, suka tidak suka, pemerintah dunia harus menghadapinya. Itu sebabnya pada manga One Piece chapter 1073 kemarin, salah satu anggota Gorosei justru diperlihatkan turun tangan langsung mengatasi masalah yang ada di Ars Egghead kali ini. Selain itu pada manga One Piece chapter 1085, bertepatan dengan diperkenalkannya sosok pemimpin kesatria suci yaitu Garling Vigerland menjadi sebuah tanda tanya besar di kalangan para fan One Piece. Apakah sebenarnya Seng masih memiliki hubungan dengan Garling Vigerland? Yang mana hal ini pun seolah menjawab pertanyaan, bagaimana bisa Akagami no Seng bertemu dengan para Gorosei saat pertemuan referee sedang berlangsung? Di sisi lain seperti yang sudah Mimin katakan berulang kali, diperkenalkannya sosok Garling Vigerland semakin memperkuat jika sosok Akagami no Seng ibarat menjadi dua sisi mata pisau. Ya, bisa saja Seng ini membela para bajak laut, atau justru Seng memanglah bagian dari pemerintah dunia. Nah, sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah kemanakah sang kaisar lautan Akagami no Seng akan melakukan pergerakan? Apakah kelompok bajak laut rambut merah akan terlibat dalam konflik yang terjadi di Pulau Egghead saat ini? Atau justru ini adalah momen yang tepat bagi Seng untuk membalaskan dendamnya kepada Bartolomeo karena telah membakar bendera bajak laut rambut merah? Sehingga inilah yang akan menjadi sebuah pematik awal dimulainya konflik dengan kelompok bajak laut topi jerami. Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Oke, pembahasan kali ini akan kita awali dari kekalahan kelompok bajak laut Kid. Ya, tentunya kalian semua para fan One Piece sudah tahu jika kelompok bajak laut Kid telah berhasil dikalahkan oleh Seng hanya dengan satu kali serangan. Jelas hal ini pun membuat peta kekuatan di dunia One Piece sedikit berubah. Ya, saat ini Akagami no Seng dan kelompok bajak lautnya telah mendapatkan dua salinan Rod Poneglyph. Namun sayangnya mereka masih kalah unggul dengan kelompok bajak laut topi jerami ataupun kelompok bajak laut Kurohige yang telah memiliki 3 salinan Rod Poneglyph. Nah, sampai di sini yang harus kita garis bawahi adalah jika Seng ingin mendapatkan satu salinan Rod Poneglyph yang berada di Pulau Zu, maka dia harus mendapatkannya dari Luffy ataupun Kurohige. Karena seperti yang kita tahu bahwa kelompok bajak laut rambut merah ataupun Seng tidak memiliki Fever Cut menuju ke Pulau Zu. Artinya, Seng dan kelompok bajak lautnya harus terlibat dalam konflik yang terjadi di Pulau Egghead ataupun konflik yang saat ini terjadi di Pulau Beehive. Dan satu hal lagi yang perlu kita ingat, setelah kekalahan kelompok bajak laut Kid, Seng pernah memerintahkan anak buahnya untuk memata-matai kelompok bajak laut Kurohige. Selain itu, tentunya kalian semua para fan One Piece juga sudah paham jika pergerakan yang dilakukan oleh kelompok bajak laut rambut merah selalu berhubungan dengan sebuah insiden besar yang terjadi di dunia One Piece. Bukan hanya itu saja, apabila kita perhatikan lagi dengan seksama, pergerakan Seng tersebut didasari dari sebuah informasi yang dia dapatkan
atau sebuah berita besar yang dia baca. Nah, apa kalian semua sadar? Hal ini pun akan saling berhubungan dengan sebuah berita besar yang akan segera dirilis oleh Morgan. Karena seperti yang kita tahu, Morgan pernah mengatakan jika dia membuat berita tentang penculikan Dr. Vegapunk yang dilakukan oleh kelompok bajak laut topi jerami dan pertempuran melawan pemerintah dunia akan membuat dunia One Piece semakin gempar. Artinya, apa kalian semua sadar? Cepat atau lambat, armada besar kelompok bajak laut topi jerami pun akan menyadari hal ini. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, Mimin rasa ini adalah waktu yang tepat bagi mereka untuk terlibat dalam konflik yang terjadi di Pulau Egghead. Dan secara tidak langsung, hal ini juga akan memancing pergerakan dari kelompok bajak laut lainnya, termasuk Sang Kaisar Lautan Akagami no Seng. Jelas jika nantinya Seng bertemu dengan Bartolomeo bukan hal yang tidak mungkin, ini akan memancing pertempuran melawan armada besar kelompok bajak laut topi jerami. Jelas para divisi kelompok bajak laut topi jerami yang lainnya pun tidak akan membiarkan rekannya terluka. Karena seperti yang kita tahu bahwa mereka akan saling membantu dan melindungi satu sama lain demi satu tujuan, yaitu menjadikan Baka Sencho Mugiwara Luffy sebagai seorang raja bajak laut. Dan kemungkinan terbesar, tempat yang paling berpotensi mengalami kekacauan yang sangat luar biasa adalah Pulau Egghead. Karena seperti yang kita tahu bahwa Angkatan Laut dan pihak pemerintah dunia sudah mengerahkan seluruh armada kapal perang mereka untuk mengepung pelarian kelompok bajak laut topi jerami. Apalagi Gorosei Saturn yang turun tangan langsung mengatasi masalah ini menjadi bukti yang sangat nyata bahwa pertempuran Battle Royale yang dikatakan oleh Oda Sensei benar-benar akan segera terjadi. Dan cepat atau lambat, hal ini juga akan menjadi sebuah jawaban sebenarnya Akagami no Seng ada di pihak pemerintah dunia atau para bajak laut. Nah, itu tadi merupakan pembahasan mengenai pergerakan dari Sang Kaisar Lautan Akagami no Seng. Jadi, bagaimana menurut kalian semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. And see you next time.